Halo semuanya, jumpa lagi di Siniar Bahasa. Wih, Pas pertama kalinya, Bray. Pas. Dalam 7 episode kita bisa pas tanpa diedit. Ini take pertama ya. Tentu saja kalian nggak percaya, tapi ini take pertama. Ini take pertama ya. Jadi kalau di episode sebelumnya teman-teman dengerin kita baru ngomong Siniar Bahasa, itu adalah keajaiban teknologi editan semuanya. Tapi hari ini kita bisa pas. Kenapa, Bray? Ada 2 faktor. Yang pertama, mungkin karena hari ini adalah Selasa Wage. Wage. Apa coba? Wage itu gajian kan? Wage. Bisa. Ya kan? Karena Selasa gajian ya. Tanggal baru kita bahagia jadinya pas. Dan yang kedua, karena mungkin tamu kita hari ini, Bray. Tamu kita luar biasa hari ini. Jadi buat teman-teman ya, tamu kita hari ini adalah salah satu dari nama pertama. Kalau bukan nama pertama yang sudah kita sasar, kita target untuk menjadi tamu kita. Betul. Untuk menjadi tamu kita selama di podcast ini. Di podcast ini, di Siniar Bahasa. ini. Betul. Berhubung orangnya repot ya, sibuk lah, cek Sibuk, aja lah betul. IG-nya. Cek aja IG-nya yang penuh dengan tanaman dan makanan itu ya. Hari ini kebetulan beliaunya bisa datang. Jadi langsung saja tanpa berpanjang lebar, kita sambut dengan pelepasan 1000 burung unta dan 200 belut listrik. Kita sambut Mbak Rika Agus Melda. Mbak Rika ya dipanggilnya ya. Halo Mbak Rika. Mbak Rika. Mas Dewa. Apa kabar? Setelah berapa purnama, Bray? Betul, Bray. Setelah 3 season ditonton dan diulang lagi. Ditonton, Betul. Saya pikir saya dilupakan loh, tapi akhirnya Loh, kok dilupakan? Yang pertama ya, Bray, ya. ini. Aku kenalinya dikit aja, selebihnya mungkin Mbak Rika bisa memperkenalkan diri sendiri. Jadi Mbak Rika adalah Managing Director, Mbak ya? Betul ya? Managing Director dari Cakrawala Muda Mandiri yang bisa juga disingkat menjadi CMM. Betul. Jadi bikin PT itu jangan nama kayak punya kita, Bray. Jangan, Bray. Makna, main kata. Jangan. Bikin yang singkatan, Bray. Bisa mudah diinterpretasikan. tapi udah terlanjur ya Mas ya. Iya. Alright, jadi Mbak Rika ya Managing Director dari CMM, salah satu dari language service provider. Selain makna yang sangat saya hormati, sangat saya kagumi juga akhirnya hari ini bisa gabung dengan kita, Bray. I agree, Bray. Jadi nama saya Rika Agus Melda. Saya adalah founder atau pendiri dari PT Cakrawala Muda Mandiri. Sama seperti Mas Dewa dan Mas Sony, saya juga bergerak di bidang penyediaan layanan bahasa, baik penerjemahan tertulis, penerjemahan lisan atau interpreting, dan CMM juga menyediakan MC bilingual atau MC Dwi Bahasa, juga note taker. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mantap, Bray. Mantap. Itu singkat, padat, dan bikin minder, Bray. Loh? Mantap kali. Ya, karena Ya, emang gue ya, kenal ya. sekali dengan sepak terjangnya CMM ini. Kalau kawan-kawan belum pernah dengar, Sepak terjang. sepak Ya terjang. Bahasa kita campur-campur. Di dunia persilatan ini. 50-an. Betul. Sepak terjang. Sepak terjang. Ini pembaca Kopinho ini kayaknya. Mbak Rika ini sangat inspiratif sekali karena salah satunya saya juga banyak belajar dari Mbak Rika karena Mbak Rika itu tidak hanya memberikan jasa tapi juga Mbak Rika itu siap memberikan training juga buat para interpreternya di associate-nya gitu. Jadi saya pun dengar dari feedback yang paling sederhana itu kan tentang agensi itu kan bagaimana feedback dari penggunanya, either klien atau juru bahasa itu sendiri ya kan. Betul. Dan I heard a lot of good feedback dari mereka gitu, both of the side of the coin gitu. Dan saya pun banyak belajar dari suaminya Mbak Rika. Jadi suami Mbak Rika itu sangat ringan tips dia, terutama tips untuk Untung dia nggak denger nih. streamlining itu, Bray, teknologi reporting, Bray. Aduh, itu terbantu, Bray. Jadi kawan-kawan kalau bayarannya sudah tidak taat lagi, berterima kasihlah pada suaminya Mbak Rika karena saya dibocorin. Karena udah ada sistem itu ya. Siap.
Tapi ngomong-ngomong soal Mas Adi ya, suaminya Mbak Rika, Mas Adi itu juga terlibat ya di CMM ya, Sangat terlibat. Saat ini posisi beliau adalah selaku General Manager. General Manager. Jadi kalau di CMM dia di bawah saya sebenarnya. Menarik Nah nih, ini Bray. menarik ini, Bray. Ini menarik. Langsung saja kita lontarkan hot questionnya. Mbak Rika, gimana rasanya bekerja dengan suami dalam satu usaha, terlebih dalam hal ini sang suami berada di bawah Mbak Rika secara posisi pekerjaan, Mbak Rika? Baik, jadi mungkin saya bisa mulai dengan menceritakan asal muasal kenapa CMM didirikan ya. Jadi saya itu dulu, saya orangnya sangat mudah terjebak di zona nyaman. Jadi udah 10 tahun jadi interpreter tuh saya udah nyaman banget jadi interpreter. Udah nggak kepikiran mau apa-apa lagi. Dan interpreter kan kita tahu hampir nggak ada jenjang karirnya ya. Kalau kita udah sampai di satu titik ya udah. Dan saya juga nggak kebayang tuh ngurus usaha, ngurus bisnis. Tapi waktu itu suami sempat menganjurkan, karena ngelihat saya udah punya established network dan juga klien udah pada loyal, suami menyarankan kenapa nggak bikin bisnis sendiri gitu. Tapi saya waktu itu susah keluar dari zona nyaman sampai akhirnya ada klien yang memang tidak mau lagi berurusan dengan individual interpreter. Dia minta interpreternya harus bergabung dengan lembaga legal entity. Dari situ kemudian kita memberanikan, oke, kayaknya udah waktunya nih bikin, daripada kita bergabung dengan lembaga lain, ini kita bikin sendiri. Untuk awal, karena kita sama-sama nggak punya ilmunya, kita juga nggak ada niat belajar. Saya sibuk dengan interpreting, dia sibuk juga dengan pekerjaannya. Terus titik awalnya juga, jadi balik lagi kita tuh pasti ada turning point yang mendorong kita untuk mulai, itu adalah request untuk ikut tender. Nah, jadi begitu selalu kita dapat, dari sana ya, Bray ya. Selalu dari situ. Kemudian kita belajar tuh, karena kan prosesnya banyak banget, susah. Jadinya kita sama-sama belajar. Dari situ, kemudian saya menemukan bahwa kami ternyata berdua adalah good team. Saya visioner dan suami itu adalah eksekutor yang baik. Jadi kalau saya mikirnya gini, kayaknya CMM tuh harus begini. Saya tuh punya idenya, tapi nanti yang akan melaksanakannya itu Mas Adi gitu. Beliau yang kemudian membangunkan sistem. Kayaknya kalau flow-nya kita akan begini, sistemnya harus begini, dia yang menyusunkan SOP gitu. Jadi begitu, itu yang membuat dinamikanya jadi lebih baik. Dan beliaunya juga nggak keberatan, karena ketika kita bicara visi, dia sama sekali nggak tahu ya dunia interpreting. Yang lebih kenal dunia interpreting saya, yang lebih paham bagaimana cara kerja industri saya. Tapi untuk hal-hal kantorannya, dia paham cara mengurus SOP, dia punya kenalan orang legal yang bisa mengurus kontrak kerja. Kita juga belajar bikin PO, establish partnership, punya vendor di luar gitu-gitu. Menarik sekali, Bray. Tunggu, Bray, ini gue ada pertanyaan lanjutan nih. Jadi kalau misalnya kalau Mbak Rika bisa mengulang lagi nih, membuat dari awal bersama suami atau sama tim lain, yang pertama kali Mbak Rika akan lakukan tuh apa sih? As if kalau Mbak Rika mau bangun dari awal, setelah tahu semua pengetahuan ini nih, kayak tips buat orang nih. Kalian kalau mau bikin baru nih, sebaiknya yang awal dibikin tuh ini loh, biar sekuat kayak CMM sekarang gitu. Kayaknya yang pertama kali harus dibangun itu sistem. Sistemnya ya? Sistem, karena sistem itu sangat membantu kami. Begitu sistem udah settled, CMM tuh kayak cruising, smoothly gitu. Kalau tadinya awalnya kayak mendayung gitu, berat banget. Begitu sistem kami udah established, incoming request, proses ke quotation, invoice, dan segala macam assign itu tuh kayak klik-klik aja gitu. Kita nggak perlu, CMM tuh nggak punya big team. CMM tuh cuma selalu terdiri dari 4-5 orang di back office. Dan kita cuma punya technician 3. Dan kalau kebetulan lagi banyak event, baru kita hire freelancer gitu, technician. Jadi timnya CMM itu kecil tapi solid. Karena kita udah didukung banget dengan sistem. Jadi dengan sistem itulah CMM timnya itu lean dan agile gitu ya. Betul. Karena sistemnya sudah kuat gitu. Betul. I agree sih. Saya memang juga kesulitan di awal ketika nggak punya sistem. Sistem itu sangat membantu. Teknologi. Saya sebetulnya terinspirasi dari Kylie Jenner loh ini. Dengan bisnis kosmetikanya itu, karena saya baca dengan punya sistem yang baik, yang lean, dia bisa jadi maksimal kan profit dan revenue-nya. Yeah, that's true. Ya kan? Dan zaman sekarang kita harus akui itu gitu, apalagi sekarang dengan apalagi corona ini ternyata, dan CMM kan memang sudah lama ya work from home. Jadi semua tim kita tuh selalu work from home. Paling kita ketemu paling 2-3 kali sebulan untuk meeting. Dan corona ini udah bukan new normal buat kita. This is our normal as always gitu. Iya sih, Bray. Ini pastinya Kylie Jenner mendengar podcast kita. Jadi halo Mbak Kylie. Tapi Mbak kan dari sisi Mbak Rika sendiri, Mbak Rika kan melihat dunia industri interpreter ini
apakah memang didominasi oleh banyaknya perempuan gitu? Apakah memang by nature memang profesi ini lebih cenderung cocok untuk perempuan atau gimana Mbak Rika melihatnya? Kalau interpreter iya ya, kayaknya lebih didominasi oleh perempuan. Saya pribadi menyukai profesi ini karena kebebasannya. Dari dulu kenapa saya suka jadi full time freelance interpreter, karena saya bebas mau ngambil pekerjaan yang saya mau. Ketika saya lagi nggak available ya saya tinggal bilang nggak available gitu. Mungkin itu yang menurut saya kenapa banyak perempuan yang mendominasi. Dari cerita Mbak Rika tadi bahwa bekerja dari rumah atau work from home itu bukanlah hal yang baru untuk CMM karena memang kultur budayanya seperti itu ya. Sangat 5.0 sekali ya, Bray. Yes. Sangat 5.0 sekali ya. Betul. Jadi visioner memang betul. Itu yang I agree. Nah, terkait dengan itu Mbak, kita akan masuk langsung ke topik kita yang utama. Saya akan berikan sedikit pengantarnya. Terkait dengan pandemi corona ini, salah satu upaya yang dilakukan oleh industri juru bahasa adalah menyediakan layanan penjuru bahasaan jarak jauh atau yang biasa disingkat dengan remote simultaneous interpreting. Nanti selebihnya akan kita singkat menjadi RSI. Secara singkatnya RSI adalah kejadian di mana klien di mana, penerjemah di mana gitu. Dan itu bisa bertemu dalam satu platform. Yang paling gampang adalah sekarang Zoom sebagaimana yang kita gunakan untuk rekaman ini sudah menyediakan salah satu layanan di mana ada satu tombol tambahan kalau teman-teman berlanggan satu skema pembayaran tertentu itu bisa memungkinkan fasilitas ada interpreter. Jadi seolah-olah kita punya juru bahasa di dalam satu ruangan dan kita boleh memilih antara mendengarkan suara juru bahasa atau mendengarkan suara floor. Nah, berbicara tentang RSI, udah nggak bisa lagi ngomong kalau bukan dari dua orang inilah. Di antara para pioneer di Jakarta sana yang menjadi penyedia jasa RSI di Indonesia ini. Jadi saya langsung masuk ke Mbak Rika. Mungkin Mbak Rika bisa menceritakan bagaimana Mbak Rika awal mulanya mulai mungkin pertama kalinya menggunakan RSI yang saya yakin juga jauh sebelum corona dan bagaimana kondisinya sekarang dengan adanya corona ini. Silakan Mbak Rika. Iya Mbak Rika. Pengalaman saya berinteraksi dengan platform RSI itu seperti biasa dari guru kita semua, Mas Tasvan Sadikin, yang dosanya paling sedikit. Yang paling sedikit dosanya. Yang paling sedikit. Jadi waktu itu ada salah satu event di mana saya nggak available. Jadi saya assign Mas Tasvan. Jadi ternyata event itu yang dihandle oleh Mas Tasvan menggunakan remote simultaneous interpretation, menggunakan Interprify waktu itu. Okay. Dan itu pertama kalinya saya dengar Interprify. Bahkan Mas Tasvan ketika dia menggunakan platform itu, dia dengan antusias langsung lapor ke saya, Mbak Rika, ternyata ini pakai Interprify. Ini keren banget Mbak Rika. Jadi Mas Tasvan itu berinisiatif merekam semua prosesnya dan beliau bahkan mentraining saya waktu itu. Dan waktu itu karena saya sempat nyimak tapi waktu itu seperti biasa ya, mungkin sama seperti rekan-rekan interpreter lain, saya mikirnya ini kayaknya platformnya mahal banget. Klien yang waktu itu menggunakan Interprify ya wajar ya, dia punya uang gitu, mungkin ya gitu. Tapi waktu itu saya pikir ya dia akan berada di situ but not really a threat. Tapi sekarang itu kan bahkan bukan jadi threat lagi ya. It becomes the new normal. Dan setelah interaksi dengan Interprify itu udah saya nggak terlalu banyak mengkhawatirkan RSI platformnya. Saya pikir itu ada tapi mungkin butuh waktu untuk bisa benar-benar well established di Indonesia, terutama karena di Indonesia juga ada masalah koneksi jaringan dan segala macam. Itu kapan, Mbak? Kayaknya tahun lalu ya. Oh, 2019 tahun lalu ya. Berarti masih jauh sebelum pandemi ya? Jauh sebelum pandemi, 2019 atau 2018 saya lupa, tapi dengan Mas Tasvan. Dan mereka sendiri juga Interprify-nya juga sempat mengundang saya untuk onboarding ya, familiarize dengan platformnya mereka. Cuma masih belum jadi karena waktu itu mereka minta saya untuk menyediakan penerjemahan Malaysia English. Karena itu salah satu pasangan bahasa saya, walaupun nggak terlalu fasih tapi oke lah. Dan waktu itu saya mau on board untuk pasangan bahasa Malaysia English, tapi karena eventnya sendiri cancel due to corona, akhirnya nggak jadi onboardingnya. Lalu awal-awal corona, tadinya saya itu sempat harus kunjungan ke lapangan ke Sumba. Oh, oke. Udah schedule, tapi karena langsung corona, sementara si narasumbernya itu sudah berada di Bali. Dan penerbangan yang waktu itu awal-awal mulai di cancel. Akhirnya mereka langsung ambil inisiatif, kita tetap melanjutkan karena yang di Sumba mereka tetap workshop, si narasumbernya
connect dari Bali gitu. Dan itu masih belum menggunakan fitur simultaneous interpretation apapun. Jadi waktu itu kita menggunakan Zoom dan Skype. Kemudian saya ngomong simultan ke narasumbernya, ke speakernya itu, fasilitatornya itu pakai WhatsApp. Jadi pakai 2 platform gitu. Iya. Agak tricky waktu itu. Ya, telinga kiri, headphone satu, Iya. headphone yang lain gitu ya Mbak ya? Betul. Jadi ketika dia juga pengen ngasih feedback, saya deketin handphone ke headphone saya ini, ke mic headphone. Jadi supaya audiens yang connect ke saya via Zoom dengar dia ngomong apa, lalu saya terjemahkan konsekutif. Itu di awal-awal corona ya, Mbak Rika ya? Awal-awal corona. Berarti kan kalau bisa kita tarik kesimpulan sedikit, berarti memang kebutuhannya itu tetap ada. Dan bahkan dari klien pun berusaha sebisa mungkin untuk make do whatever it is available gitu kan, teknologinya ya kan, nggak akan senyaman biasanya gitu kan. Nah, jadi dari situ pun kita bisa lihat bahwa tadi Mbak Rika bilang kan, Mbak Rika itu bilang mereka coba memberikan masukan nih yang pasnya di mana gitu kan. Mbak Rika tuh sangat bisa loh nawarin Interpretify aja, kalau nggak Interpretify nggak usah gitu kan. Mbak Rika punya pengalaman itu dan punya bargaining power ya kasangannya kasarannya. Tapi dengan stature saya harus pakai Interpretify dengan headset yang endeswa gitu ya. Tapi Mbak Rika memilih untuk kompromi waktu itu. Betul. So everybody wins at the end of the day gitu kan. Yes. Sure. Karena that's the value yang saya uphold juga dengan CMM. Karena di CMM itu bahkan menjadi tagline kita. Kita berusaha as penyedia jasa aja deh gitu. We can negotiate up to certain level dan kebetulan kliennya itu juga kan organisasi kemanusiaannya. Jadi there's always some consideration. I agree sih. So itulah kenapa I think Mbak Rika itu sought after banyak orang gitu kan, client and interpreter alike gitu. Karena memang dari situ kita punya jasanya, kita tahu best practice-nya, ya kan. Tapi in times like this, especially at times like this gitu kan, we need to be able to find kayak meeting point lah gitu kan, di tengah-tengahnya yang baiknya gimana gitu. Yeah. Kalau misalnya pilihannya jatuh di kita, pastilah pilihan kita pasti yang eksklusif dong. Right? Maunya yang mahal pasti, maunya yang bagus, yang nyaman. Saya juga mau, semua kita mau. I agree. Tapi kan ya kita harus, kita berusaha untuk provide, kita berusaha menjadi penyedia jasa, or else we can call ourselves other things, but we do provide a service, and the service will be given. I agree. Kalau dari perspektifku sih Bray, karena aku juga belum menyediakan layanan RSI ya, Makna dan CMM sudah menyediakan layanan RSI. Tapi kalaupun nanti pada akhirnya aku bisa menyediakan, selain tentu spirit utamanya adalah untuk memberikan layanan yang terbaik untuk klien Bray, pada akhirnya kan sebenarnya ini adalah bisnis ya Bray. Artinya selama hitung-hitungannya cocok, selama hitung-hitungannya oke, selama keterbatasan yang ada itu sudah dipahami oleh kedua belah pihak, hayu aja kan? Harusnya kan gitu ya. I agree. Iya, betul. Gitu. Dan boleh nggak saya tapping on that? Jadi setelah itu, kemudian kita kan mengikuti pelatihan yang diberikan oleh lagi-lagi Mas Tasvan, guru kita semua, mengenai bagaimana cara menggunakan fitur simultaneous interpretation via Zoom. Nah, setelah diedukasi oleh Mas Tasvan, baik saya dengan Mas Adi, kemudian mengambil langkah yang sama seperti Makna. Kita kemudian upgrade platform Zoom kita, jadi yang pro, supaya bisa jadi host ya. Dan setelah itu kemudian kita terus menawarkan jasa RSI dan dapat beberapa gig. Salah satu klien kita waktu itu melakukan interview dengan beberapa narsum lah ya, dengan beberapa interviewee gitu. Dan kita sudah mengaktifkan tuh mode simultaneous interpretation-nya. But at the end of the day, masalah koneksi, masalah gagap teknologi, waktu itu yang diwawancarai juga mungkin boomer ya juga. Jadi agak kesulitan. Dan pada akhirnya ya sudah pakai Zoom, sudah pakai simultaneous interpretation, penerjemahnya harus konsekutif. Karena interviewee-nya bukan menolak, aduh Mbak saya nggak bisa dengar, udah yang kayak tadi aja gitu. Jadi jadi kita sudah menawarkan yang terbaik, dan itu untungnya Zoom ya, masih maksudnya ya nggak terlalu mahal lah gitu. Gimana kalau kita harus pakai Interpretify tapi kemudian audiensnya seperti itu gitu kan, kita nggak bisa konsekutif dibayar loh. Iya, ya kan sayang ya. Ya sayang banget gitu. Yeah, that's true. Dan juga pengalaman saya waktu kemarin coba platform lain yang katanya harus connect via LAN dan bla bla, ternyata ada masalah jaringan juga langsung down kan. Jadi selalu ada peluang-peluang itu. Bukannya kita juga cuma ngelihat negatifnya aja, enggak, but
kita harus consider itu dan harus selalu mempersiapkan akar gitu. Jadi tak ada rotan, akar pun jadi. Nah, I mantap see. itu, I agree. Plan B, Plan C gitu ya Mbak ya? Iya, betul. Kalau misalnya yang Mbak alami sampai sejauh ini, apa sih yang basic troubleshooting yang terjadi gitu selama pakai any kind of RSI ya? Ini sih koneksi bandwidth. Bandwidth pasti ya. Koneksi, bandwidth. Kemudian suara sih, suara-suara yang masuk leaking ya. Kadang Suara bocor suka ya? lewat suara bocor, suka lewat kan tukang tahu bulat lah atau thanksin sekali, belum lagi anak-anak. Kalau tahu bulat kan nggak terlalu mengganggu ya Bray. Tone-nya masih enak gitu ya. Kalau orang lewat jualan baskom, Iya, nah itu tuh yang gitu suara motor lah apa. ya. Emang kalau di dalam RSI memang kan faktor non controllable-nya banyak gitu ya Mbak ya. Iya. Ya. Jadi biasanya kalau Mbak nawarin RSI ke klien itu, biasanya Mbak mulai dari pendekatan apa? Apakah pendekatan penghematan, apakah pendekatan memang tetap ngebantu, atau kita bisa memberikan interpreter yang paling bagus walaupun interpreter nggak ke situ. Pesannya yang mau diberikan ke klien tuh apa sih? Sampai akhirnya klien pilih oke deh RSI aja gitu. Jadi sebelum ini sih kita belum pernah benar-benar memasarkan jasa RSI. Permintaan request itu pun muncul sendiri dari klien karena situasi corona ini. Karena mereka juga harus melaksanakan webinar dari rumah masing-masing gitu. Jadi kita tawarkan RSI karena that's the only choice available. Gitu. Ini senang loh Bray, bikin CMM disuruh bikin, ya kan? Karena ada tender. RSI karena juga disuruh bikin. Aku kapan gitu ya bikin layanan karena disuruh gitu, bukan karena upaya memasarkan diri gitu untuk mengisi saldo. CMM, nah untuk hal itu CMM kayaknya harus belajar sama Mas Dewa sama Mas Sony. Apaan tuh? Saya masih sangat newbie dalam hal marketing loh. Karena jawabannya sederhana, Mbak. Jadi nggak perlu. Udah laku, Bos. Nggak laku juga tapi Bos. Nah, balik lagi Bre ke tadi kenyamanan ya. Tidak dapat dipungkiri Mbak ya bahwa terlepas dari semua kesusahan terutama dengan lanskap Indonesia di mana listrik kadang-kadang masih tidak dapat diandalkan, koneksi internet apalagi, tetapi ketika semuanya berjalan lancar, RSI, webinar, atau semua aktivitas di mana orang-orang bisa bekerja dari rumah, itu sangat-sangat menyenangkan kan Mbak? Kalau kita mau, kita tidak perlu mandi, tidak perlu terjebak lalu lintas. Bahkan kalau itu keadaannya dilakukan di luar pulau, kita tidak perlu lagi menyewa hotel, kita tidak perlu membeli tiket pesawat, ya kan? Jadi banyak sekali penghematan Mbak. Nah, balik ke pertanyaan yang tadi, masalah kenyamanan. Apakah Mbak Rika sebagai seorang interpreter plus sebagai seorang pemilik usaha merasa bahwa RSI ini adalah sesuatu yang memberikan kenyamanan? Hingga skala tertentu iya, mungkin memberikan kenyamanan, tapi tetap ada hal-hal yang nggak bisa digantikan. Nah, apa tuh Mbak? Seperti penerjemahan saat turun ke lapangan. Itu tetap nggak bisa digantikan sih, mau pakai RSI sekalipun, karena ya itu tadi kendalanya ketika kita berada di lapangan ada masalah koneksi internet, ada masalah konsekutif karena nggak semua orang familiar menggunakan perangkat interpreter aja di lapangan, SAS device aja nggak semua orang paham caranya. Betul. Dan kadang-kadang waktu kita untuk event atau program atau proyek itu sempit. Jadi kita harus benar-benar harus bisa benar-benar memutuskan secara cepat ini memang layak nggak sih kita pakai RSI atau jangan-jangan malah kita cuma wasting time, kita malah cuman bingung sibuk cari tombol play-nya mana. Iya benar. Dan nanti ini mana yang RSI-nya gimana? Ini kok nggak ada bendera Indonesia, cuma ada bendera Jepang gitu. Benar. Oke. Jadi ya tergantung sih, mungkin up to certain level dan tergantung audiensnya, tergantung lokasinya, tergantung jenis acaranya. Mungkin RSI bisa menjadi pilihan terbaik. Tapi untuk model kita kan tahu ya, interpreting beda-beda banget gitu. Benar. Kondisi dan situasinya itu nggak bisa. Ada yang harus ke lapangan, ada yang confidential kan. Ada yang rahasia juga, betul juga. Iya. Tapi Mbak Rika kan dari Mbak Rika kan udah ada nih platform RSI-nya. Terus cara Mbak Rika milih siapa interpreter yang tepat tuh gimana sih?
Atau very basic question deh. Ketika Mbak Hmm. Rika memutuskan, oh kayaknya dia bisa jadi interpreter yang akan mewakili CMM gitu. Cara Mm-mm. Mbak Rika memilihnya tuh gimana sih? Balik lagi ke, Hmm. jadi kayak ada nih project. Jadi dia biasanya request gitu, Mbak, interpreter yang waktu itu, acara yang waktu itu siapa ya? Oh, si A, si B. Mau yang itu aja dong? Saya tanya, nanti available nggak buat tanggal sekian? Hmm. RSI ya, gitu. Terus kalau beliaunya available, kita akan briefing dia, udah punya belum perangkatnya. Misalnya headphone-nya harus begini, koneksi internetnya stabil atau tidak, gitu. Kadang kita juga lihat rekam jejak interpreternya sendiri, dia udah pernah belum handle topik itu. Jadi specifically memang di di cater, di handpick gitu ya. Ini saya nggak tahu siapa aja yang dengar, tapi basically preferred yang pasti Kylie interpreternya Jenner. Pasti. ya Mbak Kylie. Jadi kalau Kylie jadi penerjemahnya interpreter, dia nggak lulus karena penerjemahnya CMM itu anti diva-diva deh, gitu. Oh, kode. Jadi kita Apakah paham ini akan disensor? Saya nggak tahu ya, tapi maksudnya saya lebih suka bekerja sama dengan orang yang memang bisa diajak bekerja sama gitu. Jadi saya akan jelaskan situasi kondisinya. Kalau nanti interpreternya lebih banyak keluhan nih daripada melihat peluang, misalnya aduh saya nggak punya alatnya, saya koneksi internetnya begini, aduh itu saya udah langsung ilfeel gitu loh. Iyalah. Why don't we try gitu? Kenapa Iya. give it a shot gitu kan? Coba Atau kenapa dulu nggak yuk. diusahakan Gitu. Nah ya? gitu. Nanti kan kita bisa belajar. Saya aja juga dulu awalnya nggak tahu, tuh saya belajar gitu. Nah itu sih biasanya. Ih menarik. Kalau terus selama ini Mbak, plus minusnya semua RSI yang pernah Mbak Rika coba tuh apa ya? Kayaknya semua platform interpreter yang pernah saya coba itu ada Interprify, Congress, Kudo, sama Zoom pastinya. Semua bagus loh. Saya belum pernah benar-benar menghadapi kendala yang spesifik. Mungkin karena saya didampingi oleh tim IT personal mungkin ya. Jadi kalau ada apa-apa saya gimana langsung solve. Tapi hashtag suami, Bray. Hashtag suami. Tapi IT langsung lahir solve batin gitu. IT dunia akhirat itu. Jadi kalau untuk itu saya nggak punya keluhan. Menurut saya semuanya bagus, menurut saya semuanya menarik. Paling yang kendalanya ya itu balik lagi ke force major, koneksi internet. Koneksi. Terus sebenarnya selama ini menyiapkan rencana cadangan buat koneksi internet tuh gimana? Atau persiapan untuk memastikan setidaknya koneksinya tidak terganggu tuh gimana? Oh, sudah diatur oleh beliau, disediakan itu tadi, Bray. seluas-luasnya. IT lahir batin itu tadi, Bray. Pakai kabel ya? Pakai kabelan. Tapi kayaknya dia somehow membuat kayak apa ya? Iya kan ditarik ke sini semua gitu. Yeah, dedicated gitu. bandwidth. Dedicated bandwidth. Dedicated bandwidth. Bisa tuh. Ini gara-gara RSI soalnya aku pasang 2 internet di rumah, Bray. Wajir. Oh, gitu ya, kaya ya. Enggak, bukan masalah kaya. Orang kaya. Yang satu buat anak-anak nonton Baby Shark gitu kan. Yang satu buat gua kalau kerja. Tapi bisa dibuat dedicated bandwidth sih sebenarnya. Nanti saya cari suami IT dulu, Mbak. Silakan loh. Lu mau kawin lagi, Bray? Kita menyediakan jasa IT support. Aduh. Nah, tapi ngomong-ngomong terkait dengan kenyamanan dan pandemi ini, Mbak, tentunya kita tidak ingin pandemi ini berlarut-larut, ya kan? Nah, menurut penerawangan Mbak Rika, Dika juga boleh komen lebih sebagai penyedia jasa juga. Ketika pandemi ini berakhir, apakah itu juga akhir dari tren RSI atau itu menjadi kayaknya enggak, ini kayaknya bisa deh terus digunakan. This is the new normal. Bagaimana menurut prediksi Mbak Rika dan Abraisoni di sini? Kalau menurut saya coexistence, jadi akan sama-sama digunakan. Jadi mungkin kita akan kembali lagi menggunakan device kita seperti biasa yang udah idle dan berjamur itu akan digunakan lagi. Iya. Nah itu mungkin akan kembali lagi harapan jadi saya. Jadi coexisting ya, menurut Mbak Rika akan coexisting ya. Iya. Apa yang akan jadi pasarnya RSI menurut Mbak Rika? Terus apa yang akan jadi pasarnya physical interpretation? Gitu. Katakanlah yang konvensional. Kembali ke seperti sebelum COVID ya, RSI itu dulu digunakan oleh klien yang eventnya yang memerlukan interpreter bahasa Indonesia itu cuma 1 atau 2 hari, tapi eventnya di Jepang atau di Amerika gitu. Kan akan menghabiskan resource mereka banget kalau mereka harus menerbangkan 2 interpreter ke sana, sementara durasi eventnya cuma 1-2 hari. Klien-klien yang seperti itu mungkin akan memilih opsi RSI.
Jadi interpreternya tetap stay di Indonesia atau mungkin datang ke kantornya dia dengan setup remote simultaneous interpretation, tapi menyediakan penerjemahan untuk audiens yang saat ini berada di Jepang atau di mana, atau bahkan mungkin audiensnya di seluruh dunia gitu. Iya. Bener sih, Bisa Bray. kebayang sih, Iya. Apa namanya, kita harus ini, Bray, logical, Bray. Karena ketika kita bilang, corona akan selesai, itu nggak hitam putih, Bray. Hari ini ada, besok hilang gitu, enggak. Benar. Ya kan? Jadi itu pasti akan ada pembukaan bertahap, ya kan? Orang akan belajar hidup di luar lagi, bekerja di luar lagi seperti biasa, belajar lalu tapi dengan pembatasan tertentu seperti yang kita lihat sekarang kan. Tapi dari situ kan orang mulai boleh berkerumun lebih besar dengan jumlah yang besar. Dari situ udah mulai ada lagi beberapa gig semoga gitu kan ya, yang hotel, yang di tempat acara. Nah, seperti yang kata Mbak Rika tadi, pasalnya itu ketika ini semua sudah mulai dibuka, RSI-nya itu tidak hilang. RSI dulu sudah ada soalnya. Benar. Ya kan? Hanya sekarang saya pikir orang akan jadi lebih terbiasa pakai RSI. Dulu tuh orang agak reluctant kan. Ada technological boundaries gitu kan. Ada misalnya akses boundaries juga. Tapi sekarang orang akan menjadi lebih terbiasa, harus terbiasa kan kayak kita sekarang. Betul. Nanti dari dua sisi ya, dan by terbiasa itu dua sisi, artinya si klien juga semakin terbiasa menggunakan itu, interpreternya juga udah mulai terbiasa menggunakan fitur-fitur dan layanan tersebut. Dan orang-orang yang dulu tidak mau pakai interpreter karena mahal misalnya ya, betul, sekarang mereka punya opsi lain yaitu RSI. Wah, ternyata bisa RSI gitu kan. Betul. Ternyata kalau untuk acara 1-2 jam doang yang peserta nggak terlalu banyak, meeting kecil, kenapa nggak coba RSI gitu kan? Betul. Sudah ada dan pernah mencoba semua gitu kan. So I think the pie is only getting bigger after this gitu. Mantap. Just have to brace ourselves. Keren banget. Gak bener. Panutan. Hashtag biar kayak Sony Makna. Semoga Mbak Kelly mendengar loh, Mbak Kelly. Mbak Kelly Jenner. Nah, tapi ada satu lagi tambahan ya, Bray, untuk RSI yang sangat menarik sebenarnya. Nah, ini buat teman-teman yang belum tahu juga, Mbak Rika sama Mas Sony ini kedudukannya ada di ibu kota. Saya ada di Sidoarjo. Nah, RSI ini bagi saya secara pribadi ini membuka peluang untuk orang-orang bisa melirik mereka-mereka yang tidak ada di ibu kota sana. Jadi selama ini kan memang pangsa pasar itu ya saya sih melihatnya memang didominasi oleh teman-teman yang ada di ibu kota sana. Bahkan ketika sebuah pekerjaan itu dilemparkan ke Surabaya misalkan di tempat di mana saya berada, itu seringkali saya mendapati job, Mas Dewa, cuman nyewa alatnya aja. Oh, nyewa alatnya kan saya pasti menjual diri dong. Nggak sama interpreternya sekalian. Saya interpreter loh. Kemudian mereka akan bilang, oh enggak, interpreternya kita bawa dari Jakarta. Gitu. Tidak sakit hati, tapi ya itu bisa lah ya sebenarnya dibagi-bagi. Tapi memang that's how the business goes. Nah, RSI ini bagi saya justru membuka peluang bagi para raksasa-raksasa, para mogul-mogul di Jakarta untuk apa ya kasarannya, memperbanyak pilihan. Memperbanyak opsi bahwa kalau di Jakarta misalkan kehabisan orang, atau kalau mau cari barangkali alternatif yang mungkin bakat-bakat baru di luar Jakarta, itu selama kita pakai RSI, semua orang berkesempatan untuk menjadi atau muncul sebagai bintang-bintang baru juru bahasa. Minta komennya dong dari Mbak Rika dan Bang Sony. Itu kondisi ideal yang memang saya suka banget. Oh gitu karena ya, Mbak Rika? Karena saya sendiri pun Mbak Rika tidak merasa terancam sebagai orang Jakarta. Tidak. Gitu. Saya bukan orang Jakarta, jangan sedih. Saya orang gitu. Riau. Orang saya juga perantau di Jakarta. Betul. Kalau saya orang Itali kebetulan. Oh iya, saya tahu. Kelihatan. Buongiorno ya. Buongiorno, kelihatan dari hidung, Bray. Justru gitu saya ya, Mbak juga, Rika, ya? Iya, saya juga menyadari hal yang sama dengan yang Mas Dewa rasakan. Di Riau itu pekerjaan interpretingnya tuh ya setahun belum tentu sekali gitu Mas ketika itu. Betul. Dan saya nggak punya pilihan lain selain melebarkan sayap ke Jakarta. Adapun sekali kirimnya dari Jakarta juga. Nah gitu. Jadi akhirnya saya memang kalau saya ingin berkembang, saya harus pindah ke Jakarta. Dan untuk ketika Mbak saya Rika, ya? Iya, itu untuk saya. Dan saya juga pribadi, saya senang banget kalau ada rekan yang memang kayak seperti di Surabaya. Saya selalu mengandalkan Mas Dewa pastinya dan Terima kasih. Di Bali saya juga punya mitra Mbak Septi dan tim. Halo Mbak Septi, siap-siap diwawancara episode berikutnya. Mbak Septi juga adalah salah satu
pioneer kalau menurut saya di Bali Iya, ya dengan betul. I agree. Dan di Padang saya juga punya Anissa. Dan di Riau juga saya sempat grooming beberapa junior saya untuk saya jadikan basis interpreter yang ada di sana gitu. Tapi balik lagi ya, masalah di assign itu siapa, kadang-kadang Mas, yang request tuh kliennya. Iya, Kadang saya kalau sudah itu bilang, kalau itu ya memang ya gimana lagi. ya kadang saya sudah bilang bahwa oh di sini kita punya tim kok. CMM punya associate yang local base, jadi bisa menghemat. Kliennya kadang setuju, ya sudah, berarti itu bisa jadi opsi yang lebih baik. Jadi kalau CMM sendiri memang selalu prefer local base interpreter, karena itu baik untuk kesempatan bagi kita semua. Dan saya sendiri juga adalah anak dari Riau, saya paham sekali bagaimana mengembangkan diri sebagai interpreter di daerah agak sulit, karena permintaannya memang gak banyak gitu. Kalau gue jadi menurut gue kan bisa melihat dari dua sisi sih. Gue sebagai interpreter dan gue sebagai orang yang punya agensi. Pemilik usaha ya, oke. Jadi yang pertama itu adalah kalau dari sisi agensi dulu permasalahannya kenapa kita nggak pakai orang luar Jakarta simply karena biaya gitu. Maksudnya? Jadi kalau gue memakai Dewa untuk job Jakarta akan terlalu mahal. Oh benar-benar sebaliknya ya, justru sebaliknya ya. Oke. Iya. Jadi ada dua kan barriernya. Pertama barrier untuk membawa Dewa ke sini misalnya, atau membawa orang luar Jakarta ke Jakarta itu butuh biaya gitu kan. Nah, yang kedua itu dari sisi interpreternya. Dari sisi interpreter itu kan kalau Dewa sering dengar kan, gue sering bilang bahwa kalau kita memakai interpreter itu is already a win gitu menurut gue. Karena musuh kita itu adalah ketika orang-orang itu melihat fungsi interpreter itu bisa digantikan oleh orang karyawannya dia atau bawahannya dia yang bisa bahasa Inggris atau lama di luar negeri gitu. Beda kan. Jadi kalau dari sisi interpreter selama itu jobnya atau selama itu kegiatan dibantu oleh interpreter walaupun bukan gue gitu kan, itu udah menang buat industrinya gitu. Kalau misalnya no, it's not even noble maksud gue. That's the way people should think, karena the pie is only getting bigger kalau everybody is doing it gitu kan. Ya kan? Dan kalau misalnya sekarang dengan RSI orang-orang di luar Jakarta itu tidak lagi mahal buat gue gitu ya. Sekarang tinggal pilihan mau nggak kalian coba kayak kata Mbak Rika tadi gitu. Karena selama ini pastilah mereka, apalagi klien-klien yang recurring job, pasti mereka bilang, Son tolong yang udah pernah ya gitu kan. Ya itu masalah kebiasaan aja sih. CMM juga sering mendapatkan request seperti itu. Udah untuk klien-klien tertentu, oh maunya sama si A, mau sama si B, karena dia udah pernah sama kita gitu. Jadi kita harus mulai memang dengan menawarkan dulu bahwa oh kita ada local base atau interpreter, atau ini ada ini loh, dia terbiasa di sini, dia paham situasi daerah situ, misalnya projectnya tentang apa gitu. Daerah lokasinya di mana? Oh saya ada nih interpreter, tapi kebetulan dia berlokasi di sini. Tapi at the end of the day, Mas Sony, saya juga nggak tahu. Kalau interpreternya di Surabaya, eventnya di Jakarta, itu technicalities-nya mungkin yang harus kita pikirkan juga ke depannya ya. Jadi misalnya audiensnya nanti akan pakai device seperti biasa kan, sementara interpreternya menggunakan platform gitu. Itu yang nanti. Oh di combo. Iya di combo. Bisa juga gitu ya, iya. Nah ini ngomong-ngomong soal masalah di combo ini, teman-teman mungkin belum ada gambaran di combo ya. Jadi di combo ini, kalau teman-teman pernah datang di acara yang menggunakan jasa juru bahasa, terutama yang sifatnya simultan, itu biasanya peserta akan menggunakan alat gitu ya, semacam kayak radio kecil, terus pakai headset, di mana juru bahasanya bisa ada di belakang, biasanya di dalam satu kotak yang bilik namanya booth gitu. Nah ini tadi barusan disampaikan kita bisa menggunakan yang namanya combo, artinya interpreternya bisa dari mana saja dan dengan satu teknologi sederhana yang saya sendiri sudah kebayang sebagai teknisi juga, itu bisa di hook up gimana caranya nanti suara si juru bahasa tetap masuk ke alat yang bisa dibawa orang per orang itu tadi satu persatu. Nah dari situ saya melihat bahwa sebenarnya kalau tadi kita biner antara yang RSI sebagai teknologi baru dengan konvensional menggunakan alat, menggunakan booth, maka muncullah peluang yang ketiga di sini, yaitu hybrid antara RSI yang dikombinasikan dengan menggunakan alat-alat konvensional. Ini yang saya bayangkan seperti misalkan interpreternya tidak bisa datang ke satu lokasi tertentu, tapi di lokasi tersebut bandwidth-nya tidak cukup baik misalkan untuk menggunakan Zoom misalkan atau untuk menggunakan platform RSI, maka bisa jadi diakali internetnya itu difokuskan hanya untuk menyampaikan suara si interpreter yang berada nun jauh di sana, tapi di lokasi kejadian di TKP-nya
itu orang-orang masih menggunakan sistem yang seperti biasa. Yang bagi saya sebagai juga seorang juru bahasa dan juga kebetulan suka ngulik audio, ini membuka satu pangsa pasar yang baru lagi. Jadi kesimpulannya sementara nih kalau belum kesimpulan akhir, dengan adanya teknologi RSI dan konvensional ini tidak kita lawankan, Bray, tapi bisa juga seperti yang tadi disampaikan, RSI ada pangsa pasarnya tersendiri, konvensional ada pangsa pasarnya tersendiri, dan kalau boleh saya bilang ini hybrid ini juga akan memunculkan pangsa pasar yang baru. Kalau dirangkum ke Bang Sony tadi, whatever it is, yang menang adalah industrinya. I agree sih. Karena memang every challenges gitu ya, every challenges itu always brings new opportunities gitu kan. We just have to brace ourselves aja melewati ini gitu kan. I think we're doing a good job by the way. A lot of people adjusting cukup cepat gitu kan. Dan teknologinya came in the right moment gitu kan. Betul banget, ya kan? betul So banget. I think we have all the potentials, ya kan? We have all the resources to survive gitu, and even to thrive gitu kan. We have good people, we have good interpreter di Jakarta maupun di luar Jakarta gitu kan. Kita punya klien yang nyari gitu kan. Yeah. Nah, The final ingredient-nya sudah ada gitu kan. There are people actually want to do it. betul. Kan? Banyak orang yang masih ragu-ragu, misalnya industri lain misalnya, belanja online baju misalnya. Banyak orang yang ragu-ragu, tersedia teknologinya ada. Yang mau beli menawarkan ada banyak. nggak? Yang mau beli itu masih ragu-ragu ya kan. Banyak sekali teknologi barriernya gitu kan. Betul. Size-nya salah, warnanya nggak sesuai, kayak Betul. layar gitu. We have all the ingredient. We just have to pull ourselves together gitu kan. And then do our part untuk to make sure this industry thrive gitu kan. Pada saat corona dan pada saat corona sudah mulai berlalu gitu kan. If there is one Hopefully moment. soon ya. Benar banget. Kalau Mbak Rika, boleh nggak ngasih tips Mbak Rika, tips untuk para interpreter atau juru bahasa atau penerjemah di luar sana, apa sih yang membuat Mbak Rika sekarang bisa survive as an interpreter atau agency owner, gitu kan? Dan kalau misalnya Mbak Rika mau kasih tips ke mereka, itu apa sih tips untuk new normal dan bahkan untuk pada saat pandemi semacam ini gitu? As cliche as it sounds, stay positive. Karena kalau kita udah positif, kita akan melihat segala sesuatunya sebagai peluang, bukan sebagai ancaman, bukan sebagai masalah. Harus mau belajar kayak ada Kotaspan yang selalu bersedia melatih kita semua, kemudian ada webinar-webinar yang diselenggarakan oleh berbagai penyedia platform. Ikuti aja, kita pelajari aja, dan maintain hubungan yang baik dengan existing client atau network yang kita udah punya. Kadang-kadang job bukan cuma berasal dari klien di luar sana, kadang-kadang job juga berasal dari mitra kita, sesama interpreter. Bener banget itu. Satu closing statement mungkin dari Mbak Rika? Closing statement, keep swimming. This too shall pass. Kita This harus too shall bertahan. pass ya. This too shall pass indeed. Ya, I agree. Oke, Mbak Rika, terima kasih banyak waktunya. Sama-sama, Mas Dewa, Mas Sony. Terima kasih banyak sudah diundang. Jangan ragu diundang lagi. Pastinya. Terima kasih juga. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan Siniar Bahasa episode kali ini. Jangan lupa dengarkan juga Siniar Bahasa episode-episode sebelumnya untuk mengikuti episode-episode terbaru. Jangan lupa untuk follow kita di Spotify. Sampai di sini dulu, saya Dewa. Saya Sony. Jumpa lagi di episode berikutnya di Siniar Bahasa.